sebab dia hidup. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus sudah bangkit. Dia hidup sampai selama-lamanya. Berapa hari ini kita terus dalam suasana Paskah, kita merayakan kematian Tuhan. Namun kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan kita tidak hanya mati, tapi dia juga bangkit pada hari ketiga. Dia bangkit. Itulah sebabnya saudara-saudara kita patut bersuka cita. Injil itu intinya cuma dua sebenarnya. Yang pertama bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan yang kedua dia sudah dibangkitkan untuk pembenaran kita. Cuma ini saja saudara. Saudara pegang ini. Inilah inti dari Injil. Kenapa kok Yesus dibangkitkan untuk kita? Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, dampak dari kebangkitan itu. Kalau Yesus cuma mati, tidak dibangkitkan, itu kita dikatakan iman kita cuma sia-sia. Yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini yang pertama. Mari saya baca dari Roma pasal 1 ayat yang keempat. Dikatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus secara daging dia adalah keturunan manusia. Semua orang tahu, oh dia keturunan Daud dikatakan. Secara daging, karena Maria Yusuf itu masih keturunan Daud. Tetapi oleh kebangkitannya dia menyatakan diri bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Camkan ini saudara-saudara. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh kebangkitannya dia menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan. Artinya apa ini? Artinya bahwa iman saudara dan iman saya ini tidak sia-sia. Saudara percaya kepada Yesus. Saudara berserah kepada Yesus, saudara sungguh-sungguh mengiring Yesus, itu tidak sia-sia, amin. Karena kita tahu bahwa Yesus itulah Tuhan. Dikatakan saudara-saudara, di dalam ayat lain dikatakan apa? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka iman kita ini sia-sia, saudara. Paulus berkata kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka kita bisa makan, minum, berbuat seenaknya, toh mati ya sudah. Tapi karena Yesus dibangkitkan, maka iman kita itu tidak sia-sia. Artinya apa saudara-saudara? Bahwa benar memang. Yesus itu adalah Tuhan, itu benar. Saudara, perlu kita mengerti bahwa kebangkitan itu bukan sekedar cuma cerita, tapi kebangkitan itu benar-benar bisa dibuktikan. Sebab itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul bahwa Yesus itu dengan bukti yang nyata, dalam bahasa Inggris dipakai kata infallible proofs, artinya bukti yang tidak dapat disangkal, bukti yang nyata, bukti yang tidak bisa ditolak, menyatakan diri bahwa dia itu hidup. Karena memang buktinya itu sudah nyata, saudara. Dunia mengakui bahwa Yesus itu pernah mati. Yesus pernah hidup, Yesus pernah mati, makanya kita merayakan kematian Isa Al-Masih. Kematian Nabi Isa, ya toh? Tapi minggunya tidak ditulis kebangkitan Nabi Isa, betul? Dunia cuma mengakui kematiannya. Kematian Yesus itu peristiwa sejarah, diakui. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara-saudara semua bahwa kebangkitan Yesus juga adalah peristiwa yang nyata. Walaupun tidak diakui. Sebab kalau diakui berarti harus mau tidak mau harus percaya, bukan? Kalau dunia mengakui bahwa Yesus bangkit, tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Yesus. Sebab itu dunia sengaja tidak mau mengakui. Tapi kita tahu saudara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia sudah bangkit dari antara kematian. Sebab itu saudara, ayo punya iman yang mantap. Jangan goyah. Saudara sudah benar. Saudara melangkah itu sudah benar saudara. Saudara percaya Yesus itu sudah benar. Iman Anda itu benar di dalam nama Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain.
Tidak ada orang di dunia ini yang dibangkitkan, bangkit dan hidup selama-lamanya. Belum ada. Jadi inilah sudah dampak pertama dari kebangkitan. Bahwa kebangkitan itu menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu menjadi model atau menjadi patron bagi kita. Nah, kebangkitan Yesus ini, saudara-saudara, dia menjadi model bagi orang yang percaya kepadanya, bahwa kita juga satu kali akan mengalami kebangkitan. Jadi Allah membangkitkan Yesus, dikatakan dia adalah yang sulung dibangkitkan. Karena dia memang anak sulung. Kita anak-anak Allah yang berikutnya, kita juga akan dibangkitkan seperti Yesus. Sudah mengerti? Jadi kalau saudara membaca kebangkitan Yesus ini, sebenarnya kita sedang melihat kebangkitan kita. Kita akan dibangkitkan, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa satu kali nanti kalau Yesus datang kedua kali, maka orang-orang yang mati di dalam Yesus, mereka lah yang terlebih dahulu dibangkitkan. Dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Setelah itu kita yang masih hidup, kita akan diubahkan. Kalau kita masih hidup sampai kedatangan Yesus. Semua akan menerima tubuh kebangkitan ini. Tubuh kemuliaan. Tubuh yang mulia seperti tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan. Tubuh yang bisa menembus tembok. Tiba-tiba ada di tengah-tengah murid-murid. Dan berkata, damai sejahtera bagimu. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, penebusan tubuh. Jadi kita ditebus itu keseluruhan. Manusia terdiri dari roh, jiwa, tubuh, maka kita juga akan ditebus keseluruhan. Roh sudah ditebus, jiwa sedang ditebus, dan tubuh akan ditebus pada waktu Yesus datang kedua kali. So itu saudara, mungkin ada yang sudah tua, akhirnya tubuhnya mulai mengalami kemerosotan. Atau karena sakit penyakit, tubuhnya menjadi merosot. Saudara tidak usah putus asa. Karena satu kali nanti, waktu Yesus datang kedua kali, kita akan menerima tubuh kebangkitan. Tubuh yang mulia. Ini satu pengharapan bagi kita. Sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus apa? Bahwa penderitaan zaman sekarang ini, kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, itu tidak ada apa-apanya, saudara. Itu Rasul Paulus berkata. Penderitaan yang sekarang, kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, yang akan kita terima nanti, itu tidak bisa dibandingkan. Tidak ada apa-apanya. Ada yang mengalami penderitaan dalam hidup, pasti ada. Saya cuma mau pesan kepada Bapak Ibu Saudara, pandang kepada kemuliaan yang akan datang itu. Jangan pandang yang sekarang. Kalau saudara memandang sekarang, saudara akan down. Saudara akan putus asa. Tapi kalau saudara memandang kepada kemuliaan itu, yang akan kita terima nanti, bersama dengan Yesus, saudara akan mempunyai satu pengharapan. Kebangkitan ini memberikan kepada satu gambaran kepada kita. Ini loh, kemuliaan yang akan diterima oleh setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Ya, memang saat ini banyak orang mengeluh macam-macam. Firman Tuhan juga berkata bukan cuma manusia, dikatakan semua makhluk di dunia ini mengeluh, saudara. Ya, semua makhluk di dunia ini mengeluh. Tapi nanti tunggu, ada saatnya kita akan menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan. Inilah hal yang kedua yang kita mesti mengerti. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kebangkitan Yesus adalah jaminan kemenangan kita. Yesus bangkit dari kubur, itu adalah kemenangan Yesus atas maut. Jadi ada dua, saudara perhatikan. Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menghancurkan iblis. Kematiannya dikatakan memusnahkan iblis. Tapi kebangkitannya, dia mengalahkan maut. Ada sedikit beda-beda tipis, tapi memang iblis dan maut ini punya satu hubungan. Kematian Yesus di atas kayu salib, dia memusnahkan iblis. Dia katakan melucuti segala kuasa penguasa di udara. Mereka bertekuk lutut menyerah. Tetapi kebangkitan Yesus, dia mengalahkan maut. Jadi Yesus adalah pemenang.
Kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah pemenang. Sebab itu sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, dia berkata apa? Coba kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 33. Berbunyi demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Beranilah dalam bahasa Inggris. Aku telah mengalahkan dunia. Amin, saudara. Kuatkan hati saudara. Yesus sudah mengalahkan dunia, dia sudah menang. Dan kita pun akan menang. Kemenangan Yesus juga kemenangan saudara dan saya. Kemenangan Yesus juga kemenangan kita. Sebab itu kalau Yesus menang, kita juga menang, saudara. Sebab itu ayo, kita mau hidup sebagai pemenang. Bagaimana kita hidup sebagai pemenang? Firman Tuhan berkata, kita menang oleh iman kita. Iman yang mengalahkan dunia. Saya melihat masih banyak memang, masih perlu digumuli. Masih banyak anak-anak Tuhan, saudara, yang hidup di dalam kekalahan. Masih di dalam ikatan. Kita menang, kita ini pemenang, umat pemenang, tapi hidup kita ini masih kalah, saudara. Masih di dalam kekalahan. Kita kalah oleh dunia. Kita kalah oleh hawa nafsu kita. Ayo pada kesempatan ini, mungkin masih ada saudara yang masih terikat. Buang itu di dalam nama Yesus. Lepaskan itu di dalam nama Yesus. Dengan iman kita mengalahkan dunia, dikatakan. Ayo semua terlepas. Ikatan-ikatan saudara lepaskan. Di dalam nama Yesus kita lepaskan semuanya itu. Amin. Kita lepaskan di dalam nama Yesus. Supaya kita benar-benar menang. Berjalan sebagai orang pemenang, saudara. So itu janji firman Tuhan. Dikatakan bahwa kamu akan hidup dan berkuasa di muka bumi. You shall reign in life. Kamu akan memerintah dalam hidup ini. Bukan diperintah. Kita sebagai pemenang, bukan pecundang, saudara-saudara. So itu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kita perintahkan segala ikatan terlepas di dalam nama Yesus. Lepaskan itu dari kehidupan saudara. Saudara adalah orang-orang yang baru, ciptaan yang baru, new creation. Yesus, dia bangkit dari kubur. Dia menyatakan diri bahwa dia adalah pemenang. Dia tidak terkalahkan lagi. Bahkan dia berkata, sesudah dia bangkit, dikatakan segala kuasa, baik di bumi dan di sorga, ada di dalam tanganku. Kalau Yesus kepala gereja, dia sudah menang, maka kita gereja Tuhan juga menang. Amin. Sebab itu saudara, kita mau berjalan dengan iman. Iman itu yang mengalahkan dunia. Satu ayat saya ingin bacakan. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat yang kelima. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara percaya Yesus anak Allah? Berarti saudaralah yang mengalahkan dunia. Amin. Kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kitalah yang mengalahkan dunia. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa menang atas dunia. Kecuali orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya percaya bahwa Yesus dia adalah Tuhan. Dia sudah bangkit dari kematian. Yang keempat, kebangkitan Yesus, dia memberi pengharapan bagi kita. Kebangkitan Yesus adalah harapan yang baru bagi kita. Apa artinya ini saudara? Kebangkitan Yesus itu saudara-saudara seperti matahari yang terbit di waktu pagi. Coba saya baca saja di dalam Lukas 1 ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, kebangkitan Yesus ini seperti matahari yang terbit di waktu pagi. Setelah kita melewati malam yang gelap, ketika kita melihat ada sinar matahari mulai terbit, ada satu pengharapan baru. Baru terbit, sinarnya cemerlang. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan.
surya pagi yang terbit. Di tengah-tengah kegelapan masih ada pengharapan. Dan surya yang terbit ini, saudara-saudara, dikatakan surya yang membawa kesembuhan. Maleakhi 4 ayat 2. Dikatakan surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Sun of righteousness with healing in his wings. Apa sayap itu? Sayap itu berbicara tentang sinarnya. Ya, surya punya sinar, bukan? Seperti sayap. Surya, matahari, itu baik untuk kesehatan kita. Surya pagi yang membawa kesembuhan. Amin. Haleluya. Datang saudara-saudara. Nikmati sinar itu saudara-saudara. Menikmati. Saudara diam saja. Datang menyembah Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan itu akan menyembuhkan saudara. Makanya itu kalau saya pikir-pikir ini ada hubungannya dengan doa pagi ini. Karena doa pagi itu saudara menyerap sinar sang surya kebenaran itu. Saudara akan menerima kesembuhan. Kesembuhan di sini bukan cuma jasmani loh ya. Tetapi juga kesembuhan rohani. Banyak anak Tuhan yang masih sakit rohani. Seringkali bahkan kita tidak sadar kalau kita ini sedang sakit. Banyak rumah tangga yang sakit. Banyak hubungan suami istri yang sedang sakit. Kita perlu kesembuhan. Datang kepada Tuhan. Dia sudah bangkit sebagai surya pagi yang membawa kesembuhan. Pada sayapnya ada sinar kesembuhan itu. Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Haleluya. Inilah hari kebangkitan saudara-saudara. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai ketika surya itu muncul. Dia membawa kesembuhan bagi kita semua. Kita saat ini memang tidak disinari oleh surya. Tapi saya percaya sinar kemuliaan Tuhan itu sedang menyinari kita semua. Sinar kemuliaan Tuhan, saudara terima itu. Saudara sedang sakit, saudara butuh pertolongan Tuhan. Inilah saatnya. Yesus datang dengan kesembuhan untuk menyembuhkan setiap orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, saudara, kebangkitan Yesus adalah untuk menghidupkan Anda dan saya. Makanya Yesus harus bangkit. Dia bisa saja bangkit, kemudian dia naik ke sorga, tapi dia memang bangkit pada hari ketiga. Dia menyatakan diri, ini loh aku ini sudah hidup. Kepada Yohanes pun dia menyatakan diri di kitab Wahyu, aku pernah mati. Namun lihat sekarang aku hidup. Mengapa dia menyatakan dirinya hidup? Supaya kita hidup, saudara. Saudara lihat murid-murid waktu Yesus disalib, waktu Yesus dikubur. Mereka seperti orang mati sebelum waktunya. Mereka enggak punya pengharapan. Mereka menyalahkan dirinya. Apalagi yang namanya Petrus, dia terus menyalahkan diri. Dia kata, aku kok bisa menyangkal Yesus. Yang lain-lain juga menyesali. Bersama-sama cuma bisa nangis. Menyesal, susah, enggak punya pengharapan. Dunia menjadi kelabu. Tapi ketika mereka mendengar kabar, Guru sudah bangkit. Maka mereka pun bangkit, saudara, semangatnya. Haleluya. Firman Tuhan berkata kepada saudara bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia hidup dan dia hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Bangkitkan semangat saudara. Ada yang mati mungkin, mati sebelum waktunya. Bukan mati sungguhan, kalau mati sungguhan mengerikan ada di sini. Tapi banyak mungkin saudara yang sudah mati, nggak punya pengharapan lagi. Saudara merasa sudah putus asa, saudara merasa mentok. Tapi Yesus mau menghidupkan saudara. Sambut kuasa itu. Karena Yesus yang bangkit itu dikatakan dia menjadi roh yang menghidupkan. Kalau dulu dia adalah manusia Yesus Kristus. Sekarang juga, tapi di antara kita, kalau manusia pribadinya ada di sebelah kanan Allah Bapa, manusia Yesus Kristus. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kali. Tetapi di bumi ini, dia menjadi roh. Artinya dia bekerja lewat rohnya di dalam kita. Sebab itu dikatakan oleh Paulus, kalau roh yang membangkitkan Kristus itu diam di dalam kamu, kamu juga akan dibangkitkan. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam kita, saudara-saudara.
Roh itu sudah ada di dalam saudara. Tinggal saudara, ayo dengan iman percaya saudara bangkit. Karena roh itu adalah roh yang menghidupkan. Roh itu tidak pernah tinggal diam, saudara. Roh itu adalah api yang membakar. Api itu tidak pernah bisa dihalangi. Api itu akan menyebar terus. Roh itu, saudara-saudara, Roh Kudus itu seperti api. Dia akan membangkitkan kita. Yesus bangkit, Yesus hidup, supaya Anda dan saya juga hidup. Injil Yohanes 14 ayat 19. Di situ ada satu kata di tengah-tengah. Dikatakan apa? Sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Haleluya. Saya yakin dan percaya kalau firman Tuhan sudah disampaikan, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara terima benih firman ini, saudara. Dan saudara akan dibangkitkan. Segala kehidupan saudara, segala sisi kehidupan saudara. Yang saudara merasa mati, izinkan roh itu bekerja untuk membangkitkan kita. Untuk memberikan kehidupan kepada kita. Saya akan simpulkan ya 5 poin tadi. Sebab dia hidup, nomor 1, dia adalah Tuhan. Apa? Amin. Dia adalah Tuhan. Sebab dia hidup, nomor 2, ada kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Nomor 3, ada kemenangan. Amin. Nomor 4, ada kesembuhan. Amin. Yang kelima, kita pun akan hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua.